Malah kanggo apa sekolah formal, sekolah umum. Nah, mending di pondok aja atau di madrasah aja yang jelas akhlaknya nanti baik dan sebagainya. Tapi dari orang Kristen, saya nggak mau, biar mati sekalipun saya tidak akan membantu. Ya itu namanya bukan manusia, karena kita manusia adalah saling tolong menolong, kan gitu. Jadi apapun keadaan kita, bahkan dalam keadaan susah atau tidak punya apa-apa, kalau memang sehat, itulah yang kita harapkan. Amin. Alhamdulillah. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Miftahul Ulum TV. Mendengar, belajar, berkolaborasi. Pagi ini saya Bella Roza ditemani dengan tamu spesial kita. Beliau adalah seorang guru di Miftahul Ulum. Beliau adalah Pak Mujtahid. Hai Pak Mujtahid. Hai Mbak Bella. Gimana nih Pak kabarnya sekarang Pak? Alhamdulillah Mbak Bella, untuk pagi hari ini yang cerah. Kami sekeluarga sehat-sehat saja. Mungkin dari Mbak Bella sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sehat, Ya. sehat segalanya. Amin. Alhamdulillah. Yang penting memang hidup itu sehat Mbak Bella. Ya. Ya. Jadi apapun keadaan kita, bahkan dalam keadaan susah atau tidak punya apa-apa, kalau memang sehat, itulah yang kita harapkan. Amin. Alhamdulillah. Oke Pak. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang hukum mengucapkan selamat Natal di dalam Islam. Sebelum ke pembahasan, kita mau tanya-tanya dulu nih Pak tentang Pak Tahid. Ya kan? Pak Tahid itu di Miftahul Ulum ini berperan sebagai apa Pak? Ya Mbak Bella, saya di sini itu adalah sebagai guru, ya, terutama di guru SMK. Tapi sebelum di SMK saya mengajar di pondok pesantren dan juga di madrasah. Karena apa? Karena dari awal Pak Tahid pulang dari mondok, dulu Pak Tahid itu juga alumni dari sini. Kalau nggak salah saya alumni dari sini itu keluar dari madrasah aliyah itu tahun 1998. Setelah itu akhirnya saya melanjutkan ke pondok, tepatnya di Kota Boyolali, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Di sana saya 4 tahun setengah. Setelah itu saya pulang. Saya pulang pada waktu itu tahun 2002. Dan akhirnya saya pulang, memang tujuan saya untuk menikah. Ya. Karena orang tua saya sudah tidak ada, jadi otomatis saya langsung menikah. Karena memang cita saya tidak akan pulang ke pondok kalau tidak menikah atau bekerja. Nah pada waktu itu saya belum bekerja tapi ingin menikah. Nah, akhirnya saya pada itu menikah tepatnya tahun 2002. Dan saya masuk di pondok pesantren diminta oleh Pak Yai, menikah beliau, yaitu beliau Kiai Haji Humedi Tamyiz Al-Mafirlah, yaitu pada waktu itu saya disuruh untuk ikut-ikut membantu di pondok pesantren dan madrasah. Jadi saya mulai masuk di pondok ini ya tahun 2003. Di madrasah juga 2003, di pondok juga 2002. Nah, setelah 3 tahun berselang, akhirnya Bapak Yai berinisiatif untuk mendirikan yang namanya SMK. SMK itu berdirinya tahun 2006. Saya masih ingat, bahkan saya juga ikut andil dalam mendirikan SMK itu. Pada waktu itu saya memang disuruh Pak Yai, pokoknya berjuang Pak Tahid, nanti hasilnya kita akan raih di belakang. Dan alhamdulillah ternyata pada saat ini apa yang dikatakan beliau sudah berhasil. Memang awalnya sulitnya luar biasa Mbak Bella berkaitan dengan pendirian SMK ini. Karena apa? Pada waktu itu dari alumni sendiri itu masih banyak yang belum percaya. Ya kan, dengan adanya SMK. Karena pada waktu itu pondok pesantren inginannya ya ke salaf, pondok murni pada waktu itu. Tapi melihat daripada situasi, kondisi dan juga permintaan dari para alumni,
akhirnya mau nggak mau membangun seakan-akan dengan terpaksa pada waktu itu Iya. ya mendirikan yang namanya SMK. Dan akhirnya saya masuk di 2006 itulah Langsung masuk sekaligus berarti. pendiri dari SMK Miftahul Ulum. Iya. Dulunya masih di pondok Mbak Bella, belum seperti ini, sudah Mm-mm. punya tanah sendiri dan punya fasilitas yang seperti ini ya kan. Iya. Nah itu belum pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya juga sempat nolak sebenarnya dengan Pak Yai ketika ikut ke SMK, karena pada waktu itu background saya itu bukan dari pendidikan formal. Iya. Background saya itu dari pondok pesantren, pesantren, murni salaf itu pada waktu itu. Nah, akhirnya Pak Yai ngalah engkau nanti mudah lah, nanti bisa dikondisikan, nanti mungkin Pak Yai bisa kuliah. Dan alhamdulillah ternyata dawuh beliau kenyataan. Akhirnya saya kuliah pada waktu itu memang bersama dengan beliau Kiai Haji Ahmad Tamyiz MPDI yang saat ini selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Pada waktu itu saya sempat menolak, sungguh karena apa? Satu, bukan basic. ya bukan basicnya. Gitu. Yang kedua juga pendidikan saya tidak formal kan gitu. Betul, Nah, akhirnya saya disuruh untuk kuliah. Saya juga sempat menolak lagi kuliah, Pak. Duh, gimana Pak Yai? Kehidupan saya aja masih seperti ini, nanti biayanya bagaimana nanti? Kami itu orang santri, masa seperti itu? Takut, ya kan? Akhirnya ya saya sami'na wa ata'na dengan Pak Yai, akhirnya saya kuliah. Saya kuliah S1 itu 4 tahun. 4 tahun dan alhamdulillah saking nikmatnya kuliah mungkin ya kan, padahal awalnya itu menolak ya kan, seakan-akan kuliah buat apa dan sebagainya ya kan, nanti bagaimana biayanya. Tapi ternyata setelah kami mengalami atau merasakan sendiri kuliah, ternyata enak juga sih ya kan. Nah, karena kuliahnya juga tidak berlangsung terus kan, hanya di samping kuliah juga bisa mengabdi, mengajar dan sebagainya. Akhirnya saya lulus tahun 2013. Lulus S1. Ya. Kemudian ya tadi saya katakan tadi, wah enak juga ya kuliah. Akhirnya dari Pak Menteri, yuk kita lanjutkan aja. Soalnya di Miftahul Ulum belum ada alumni yang S2. Jadi gitu. lanjut langsung akhirnya S2. Saya melanjutkan. Pada waktu itu juga saya berpikir juga sebenarnya dalam hati, waduh gimana kalau S2, padahal biayanya jelas mahal kan gitu. Tapi ya tadi daunnya Pak Yai, masa seorang santri aja takut kan gitu. Enggak berani untuk mengambil sikap kan gitu. Sudah akhirnya saya, dan alhamdulillah tahun 2015 saya lulus S2 dan predikat MPD. Itulah kisah saya Mbak Bella. Jadi memang lika-liku kehidupan itu ya seperti itu. Karena memang dari awal itu memang basic saya adalah bukan formal tapi di pondok. Berarti di pondok. Dari kecil emang udah mondok, terus pulang pondok ya langsung tadi maunya nikah atau kerja. Ya itu tujuan saya memang itu Mbak Bella. Pokok tujuan saya 2. Saya tidak akan boyong kalau tidak mendapatkan 2 ini. Satu menikah atau yang kedua bekerja. Padahal untuk bekerja saya kira pada waktu itu yang namanya santri ya seperti itu Mbak Bella. Untuk mendapatkan kerja langsung nggak mungkin. Agak sulit. Sulit. Nah, terus saya keyakinan pokoknya harus menikah. Alhamdulillah saya menikah pada waktu itu dan alhamdulillah sampai saat ini ya baik-baik saja. Alhamdulillah. Berarti pada waktu itu pulang pondok langsung menikah, terus di pondok yang sekarang Miftahul Ulum itu juga berawal dari membangun SMK itu Pak Taid udah ikut dari awal. Iya. Semuanya gitu. Ya memang dari awal, memang itu dari dawuh beliau karena memang pada waktu itu saya harus ikut di situ. Padahal jelas-jelas saya basicnya itu bukan pesantren. Ya, itu pesantren murni saya. Memang masalah baca kitab ya mungkin saya bisa, tapi untuk masalah itu tapi pada waktu jawabannya Nyai gini aja lah Hid, untuk mengisi dari Pak Tahid ya, dari ngisi pada SMK Pak Tahid saya kasih pelajaran yang berbau pesantren aja dulu. Pertama kali saya ngajar pada waktu itu adalah ilmu sorof. Berarti ya, di SMK itu? SMK itu ada ilmu sorof pada waktu itu, ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof. Pak pada waktu itu ilmu nahwu itu Pak Asyadi. Yang saya itu adalah ilmu sorofnya. Jadi SMK pertama kali pada waktu itu ada pelajaran sorof. Yang paling mengesankan itu mungkin
dari alumni sampai ini adalah Pak Daimul Huda SDD. Itu kalau ditanya silakan berkaitan dengan pelajaran sholat itu seperti apa. Awalnya dia juga bingung pelajaran apa itu. Ada fa'ala, ada nasoro, itu pelajaran apa itu. Iya, padahal kan basicnya SMK kok Iya, pelajarannya sorot. Nah itulah ya memang kenyataannya seperti itu Mbak Bella. Tapi karena saya ya tadi sebagai santri saminau atau apapun yang dikatakan oleh Pak Yai, yang penting beliau ridho, yang penting dia percaya dengan saya bilang saya siap untuk melaksanakan. Oke. Nah, selama ini dari awal Pak Taid ngajar di SMK, terus disalap juga, berarti kan sekarang juga di SMK, terus yang disalapnya juga masih lanjut saya sampai di SMK, sekarang. Masih, bahkan selang 2 tahun Mbak Bella, itu ternyata Yai juga punya sabi mendirikan SMP. Nah, pada SMP itu berdiri pada tahun 2007. Saya juga belum kuliah pada waktu itu, karena kuliah saya kalau nggak salah tahun 2008 kalau nggak salah itu. 2008 atau 2009 lah itu. Jadi otomatis saya juga bertanya lagi, Pak Yai, saya yang penting kamu ikut di dalam SMP. Bahkan saya juga mendirikan SMP, mencari murid, kemudian bagaimana cara SMP itu bisa berdiri mulai awal sampai saat ini. Alhamdulillah, bahkan SMP sekarang maju ya kan, muridnya lebih banyak kan gitu. Sampai bahkan kalau kita lihat sampai ada berapa kelas sekarang. Kalau dulu itu baru 2 kelas. 2 kelas itu aja nggak gemuk loh Mbak Bella. Mungkin berapa? 16, ada 18 itu belum ada gitu. Yang 25 satu kelas belum ada waktu itu. Pertama kali. Karena memang pada waktu itu dari mas saya sendiri memandang SMP SMK pada waktu itu masih seakan dipandang sebelah mata. Malah kanggo opo sekolah formal, sekolah umum. Nah, mending di pondok aja atau di madrasah aja yang jelas akhlaknya nanti baik dan sebagainya. Tapi ternyata dengan adanya pendidikan SMK dan SMP sampai saat ini alhamdulillah dari masyarakat sendiri menerima dengan baik. Bahkan banyak sekali dari mereka menitipkan anak-anak di SMK, bahkan di pondok pesantren. Tapi dari Yai tetap berkata ini tetap pondok pesantren. Walaupun sudah ada SMK dan makanya pendaftaran awal itu adalah pendaftaran santri. Jadi bukan pendaftaran SMK, tapi pendaftaran santri karena memang di sini itu adalah pondok pesantren. Adapun nanti mau madrasah, mau SMK, mau SMP, mau ke Mahat Ali dan sebagainya, yaitu nanti urusannya belakang. Yang penting pertama kali daftar di sini harus menjadi santri. Itu seperti itu Mbak Bella. Walaupun sudah ada sekolah formalnya, tapi tetap harus jadi santri sebenarnya. Itu awal dari pendirian SMP dan SMK itu sebenarnya. Adapun bergesernya sekarang ada yang laju dan sebagainya, yaitu memang perkembangan. Melihat perkembangan zaman seperti ini ya bagaimana lagi seperti itu. Termasuk juga pendidikan di pesantren Miftaul Ulum itu berkembangnya termasuk cepat ya Pak ya? Ya alhamdulillah dari cepat. SMK jarak 2 tahun langsung bangun SMP, kan perkembangannya cepat ya memang gitu kan? Untuk masalah perkembangan di Miftaul Ulum itu memang luar biasa Mbak Bella. Karena selama saya di sini sampai ini kan mungkin sudah berapa tahun ya, 2003 sampai 2003 ini berarti kan 20 tahun. Itu sudah ada beberapa lembaga yang sudah dibangun, terutama yang paling menonjol yaitu adalah ada 3, itu ada SMK, SMP, kemudian yang terakhir ini adalah Mahat Ali. Yang mana Mahat Ali itu notabene sebenarnya untuk menampung lulusan dari SMK sebenarnya, yang mana notabene memang SMK awalnya kan santri, maka didirikan yang namanya Mahat Ali. Jadi Mahat Ali itu ujung-ujungnya memang ya ke tujuan asli santri itu, maka dibuatlah yang namanya Mahat Ali. Maka semua lulusan SMK kalau bisa dianjurkan ke Mahat Ali, bukan ke universitas yang lain. Kita tidak memandang universitas lain itu adalah tidak baik, kan enggak. Tapi yang penting tujuan utama ya sebenarnya yang tadi dari SMK sebenarnya untuk ke Mahat Ali. Gitu. Nah, kemudian untuk jurusannya bagaimana Pak? Karena SMK itu kejuruan. Ya kita kembali lagi ke tujuan mereka. Bekerja itu aja bisa dikembangkan nanti kan. Tapi yang penting pondoknya dulu yang kita khas atau yang kita unggulkan dulu. Karena memang ini adalah basicnya pondok
pesantren. Kan kalau tentang pendidikan agama itu kan sistem belajarnya itu kan kalau tentang agama kan ada agak-agak sensitif ya Pak ya. Nah, ini kita masuk ke pembahasannya itu tentang pengucapan Hari Raya Natal atau Selamat Natal itu dalam pandangan agama menurut Pak Tai sendiri itu seperti apa? Natal itu pengucapan Hari Natal itu hukumnya bagaimana, seperti apa gitu? Terima kasih Mbak Bella. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Tapi bisa dikatakan bagus ya tidak, karena memang pertanyaan ini pasti muncul ya setiap penghujung dari tahun terakhir ya kan. Ya. Bahkan tiap Desember itu pasti muncul. Pasti. Padahal sebelum jauh sebelumnya itu sudah dibahas di beberapa pengajian dan sebagainya, bagaimana hukumnya, dan sebenarnya sudah ada jawabannya Mbak, tapi ya entah bagaimana kalau tetap diperdebatkan terus setiap tahun gitu kan ya. Kalau menurut kami ya dari masalah pengucapan ini sebelumnya ini terjadi karena memang di Indonesia ini kan berbentuk beberapa negara beberapa agama, contohnya ada agama Islam, ada agama Kristen dan sebagainya. Maka muncullah yang namanya disebut toleransi. Jadi aslinya perkataan ini munculnya ya gara-gara toleransi Mbak. Jadi nggak ada dari sudut lain, nggak ada, karena toleransi. Nah cara wong Jawa niku tepo seliro, tepo seliro tenggang rasa. Jadi podo-podo menghargai dan sebagainya. Tapi kalau kita merujuk ke makna toleransi dulu, sebelum kami menjawab bagaimana hukumnya, nah ini rujuknya ke toleransi. Nanti kalau toleransi sudah saya jelaskan bagaimana, insya Allah nanti jawabannya ada di belakang. Nah hukumnya seperti apa? Toleransi perlu diketahui bahwa makna toleransi di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bersikap menenggang. Menenggang itu artinya apa? Menghargai, membiarkan, dan juga memperbolehkan. Ini kalau kita lihat dari kata toleransi sebenarnya tidak ada masalah Mbak. Nah selama ini kita sebagai umat Islam sudah melaksanakan toleransi. Contoh tadi apa? Menghargai. Selama ini kan Islam juga menghargai mereka, ya kan? Apakah kita setiap hari kita menentang mereka? Kan tidak pernah. Apapun yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, kan kita menghargai. Itu sebenarnya sudah masuk ke toleransi. Kemudian yang selanjutnya tadi ada yang membiarkan. Kita selama ini juga membiarkan kepada mereka yang beribadah, tentang Buddha mau ke wihara, Kristen mau gereja, kan tidak ada. Kita pernah melihat bahwa umat Islam menghalangi mereka, jangan ke gereja, gitu. Awas yang mau gereja nanti saya bunuh, enggak ada. Itu sebenarnya sudah masuk ke toleransi. Nah, perlu dipahami Mbak Bella bahwa toleransi ini sebenarnya di dalam agama Islam sudah dibahas, ya kan, sudah dijelaskan dengan sedetail-detailnya tentang toleransi. Karena apa? Karena toleransi ini tidak boleh masuk di sembarang sisi, di sembarang segi, tapi nanti harus ada batasannya. Nah, dalam toleransi di agama itu nanti kan dibagi dua Mbak. Dua, satu di ibadah yang disebut dengan hablum minallah, dan ada yang disebut dengan sosial, hablum minannas. Ya, ini harus kita pahami dulu Mbak, sebelum kita masuk ke situ. Karena apa? Kadang-kadang itu orang-orang selain Islam itu mengatakan toleransi ya harus semuanya. Padahal kita umat Islam itu sudah mengetahui bahwa toleransi tidak boleh di semua lini, harus ada batasannya. Contoh di Islam sendiri sudah mengatur di agama ibadah. Kita sudah punya agama sendiri, maka tidak boleh orang lain ikut campur. Dalam agama kita. Iya, agama kita, umat Islam itu kita tidak boleh ikut campur karena ada batasannya. Nah, toleransi ini juga pernah dilakukan oleh beliau Rasulullah pada waktu itu, yaitu ketika asal usulnya atau asal penunjuknya surat Al-Kafirun itu. Ceritanya kan gini, pada waktu itu Kanjeng Nabi disuruh oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani untuk mengikuti agama beliau atau agama mereka, mengikuti agama mereka. Yaitu bagaimana caranya? Hari ini kamu ikut saya ke gereja Muhammad seandainya. Kemudian besoknya lagi saya nanti ke masjid. Ya, sebelum Nabi itu menjawab, akhirnya turunlah surat Al-Kafirun itu. Yang inti akhirnya adalah lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Jadi melihat surat ini jelas bahwa untuk masalah agama tidak boleh ditoleransi. Nah, agama sendiri kalau kita lihat ibadahnya kan ada 3 Mbak. Satu
dengan cara hati, dengan yang kedua adalah dengan cara lisan, yang ketiga adalah dengan cara af'al, perbuatan. Itu. Ya nanti mengucapkan itu masuknya di mana nanti. Kalau memang di sini berarti ya nanti tidak termasuk toleransi karena hubungannya dengan agama. Pertama apa? Niat. Islam itu mengatur, ada agama yang sistemnya niat. Kita lihat niat apa? Sholat harus butuh niat. Kalau tanpa niat kita tidak bisa sholat. Tidak sah sholatnya kan gitu. Maka niatnya itu yang penting harus ada niatnya dulu. Tanpa niat maka tidak sah sholatnya atau tidak sah ibadahnya. Yang kedua dengan lisan. Ada ibadah dengan lisan, memang harus jaga dengan lisan. Contohnya apa? Menikah, Mbak Bella. Mereka itu menggunakan apa? Ijab kabul. Tanpa ijab kabul, tanpa lisan berkata, maka ibadahnya tidak diterima. Contohnya bersetubuh dengan seorang wanita atau istrinya itu enggak sah. Kenapa? Karena ibadahnya adalah lewat lisan. Tadi ya kan? Dan lisan. Kemudian lagi ada namanya syahadat. Syahadat itu juga dengan lisan, tanpa mengucapkan syahadat maka tidak masuk ke Islam. Kan itu berarti itu jelas ke agama. Berarti kalau agama otomatis kita tidak boleh mencampur-adukan ya tadi ada yang namanya lewat lisan. Kemudian yang terakhir adalah af'al. Af'al itu apa Mbak Bella? Yaitu mengerjakan dengan perbuatan dengan tenaga. Contohnya seperti apa? Sholat, ada takbir, kemudian ada ruku. Kalau kamu Mbak Bella sholat kok diam saja, nggak dikatakan sholat. Diam aja, nah, itu bukan sholat karena memang itu harus ada af'alnya, ada perbuatan yaitu dengan takbir, kemudian apa tadi? Ruku, sujud dan sebagainya. Itu jelas itu. Nah, kemudian untuk yang kedua Mbak Bella berkaitan dengan ibadah itu ada yang namanya sosial, hablum minannas. Nah, yang dimaksud dengan hablum itu ya hubungannya dengan manusia umum, tidak hanya kepada umat Islam tapi juga kepada non-Islam, mungkin orang lain, bahkan orang yang tidak punya agama pun itu namanya hubungan sosial, hubungan dengan manusia. Nah, biasanya manusia itu adalah berkaitan dengan pekerjaan, dengan sosial, bantu membantu dan sebagainya. Nah, dengan dua ini Mbak, ibadah dua ini, maka untuk masalah hukum lah baru kita bisa mengetahui. Paham ya? Kalau kita mengucapkan Natal, nah ini masuknya ke ranah apa Mbak Bella? Kalau ke ranah agama jelas nggak boleh. Karena apa? Karena agama tadi ada yang namanya bilisan. Kalau kita nanti niatnya ke agama, lewat lisan mengucapkan selamat Natal kepada itu berarti kan kamu termasuk ibadah. Karena apa? Karena kamu berniat untuk mengakui bahwa agama mereka itu adalah benar. Mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan, ada hukum Trinitas dalam mereka dan sebagainya, itu mengakui karena kamu masukkan ke dalam ranah agama. Karena agama itu ada yang bilisan kan gitu. Tapi kalau kita mengacu ke sosial Mbak, ke manusia, ya itu tadi hukumnya diperbolehkan karena memang dianjurkan. Karena untuk toleransi tadi kan. Tapi untuk masalah ini ya kita kembali ke individu Mbak Bella. Tapi ya kalau menurut hukum asli ya memang jelas karena kita mayoritas umat Islam adalah tidak boleh. Tidak boleh. Karena jelas itu rata-rata masuknya adalah seakan-akan sesifnya ke agama. Ada sebenarnya itu tinggal niat kita bagaimana mengucapkan selamat Natal itu. Kalau memang kita punya tetangga orang miskin contohnya ya kan sedang sakit, apakah kita memandang agama mereka sebelum kita menolong? Alah dari orang Kristen saya nggak mau, biar mati sekalipun saya tidak akan membantu. Ya itu namanya bukan manusia, karena kita manusia adalah saling tolong menolong kan gitu. Memberikan juga sama, apakah memberikan kita harus malah memandang apa namanya orangnya? Padahal yang ditolong itu memang benar-benar membutuhkan. Contoh kita punya tetangga orang non-Islam tidak punya apa-apa. Ketika dia tidak makan, dia tidak akan bisa hidup ya kan. Akhirnya apa kita memandang agamanya terus kita biarkan aja. Kan nggak boleh. Tetap kita bantu. Ya kan. Contoh mengucapkan juga sama. Masa kita baik dengan kita. Masa hanya mengucapkan selamat saja enggak mampu. Toh niatnya juga toleransi, bukan tadi niatnya ke agama, bukan, karena memang murni dari sosial tadi, hablum minannas. Nah, ini yang menjadi rancu Mbak. Kadang-kadang itu yang fanatik benar itu masuknya ke ranah agama. Padahal kita hidup di
di Indonesia itu tidak hanya agama yang karena hukum tadi ada hukum Pancasila, kemudian ada hukum toleransi, itu yang paling penting yang harus kita pahami. Makanya ketika ada pendapat satu, pendapat itu beda, itu kita hormati aja. Toh itu juga ada kebaikan kita, menambah wawasan kita dan menambah ilmu kita. Ya, jadi baliknya boleh atau tidaknya mengucapkan selamat Natal itu tergantung diri sendiri tadi ya Pak ya. Iya, sebenarnya niatnya apa? Niatnya apa itu? Kalau niatnya dimasukkan ke agama, tadi agama kan ada 3 tadi, ada lewat hati, lewat hati, ucapan. ada lewat lisan. Kalau lisannya memang kita niatnya untuk ibadah ya kita tetap tidak boleh. Ya. Tapi nyatanya saya yakin Mbak, untuk orang umat Islam di Indonesia sendiri mengatakan selamat Natal itu tidak sekali lah, tidak mungkin dimasukkan ke hati. Meyakini bahwa ajaran mereka itu benar. Saya yakin tidak. Hanya untuk toleransi, saling menghargai. Sesama. Itu namanya salah persepsi. Banyak loh Mbak. Kadang ya namanya ulama banyak kan ada yang pendapat. Seperti contoh aja yang kita laksanakan setiap hari, yang namanya ziarah. Tapi ziarah kan? Ziarah kan sebenarnya kan baik. Karena ziarah itu mengingat kepada orang yang kita cintai, terutama ziarah ke orang tua yang sudah meninggal. Itu sebenarnya kan baik. Ya kan? Di sana juga kita mendoakan, juga baik kan mendoakan, masa enggak boleh. Tapi dari orang yang tidak percaya itu dikatakan bid'ah dan sebagainya, karena dia itu seakan melihat dari sisi satunya saja, seakan-akan dia berdoa selain kepada Allah. Ya kan? Padahal kita yakin umat Islam, kita di situ bukan berdoa kepada selain Allah, tetap yakin kepada Allah. Di situ kita hanya mendoakan saja. Tapi dari mereka mengatakan, itu juga sama Mbak, ketika ada orang mengatakan Selamat Natal, mereka mengatakan kafir itu. Karena apa? Ya tadi seakan-akan itu dikaitkan dengan agama. Padahal kita hidup di Indonesia jangan banyak memandang agama, karena ada yang namanya toleransi sesama. Dan ini terjadi kenapa Mbak? Ya karena persaingan agama tentunya ya kan. Padahal kalau kita lihat dari agama yang lain Mbak, dengan Hindu kita ada masalah. Enggak pernah tuh kita ada masalah dengan umat Hindu mengatakan selamat, kan enggak ada. Ya karena memang untuk, ya maaf ini saingan agama memang sebenarnya antara Kristen dengan umat Islam. Karena kita lihat Islam sekarang kan memang ya, itu yang gencar sekali itu kan orang Kristen. Iya. Terus kalau bertoleransi tadi kan sesuai dengan dengan 2. Sesuai apa namanya itu dari segi agama, agama atau segi ibadah atau segi. Yang kedua adalah hablum minas dari segi sosial. Nah, untuk dari segi sosialnya itu batasan bertoleransi itu di mana Pak? Sampai mana? Seberapa? Kalau di masalah sosial itu tidak ada batasannya Mbak. Karena memang yang namanya sosial itu kan banyak sekali Mbak, sangat kompleks, berkaitan dengan apapun yang penting selain agama kan gitu. Ada perdagangan, juga banyak kan terjadi kan sekarang perdagangan antara umat Islam dan umat selain Islam kan banyak. Contohnya apa yang kita pegang selama ini, coba HP itu buatan siapa coba kalau kita lihat. Itu perdagangan, itu boleh kita toleransi, kita boleh menggunakan. Kemudian juga tentang masalah apalagi tentang masalah pendidikan. Pendidikan kan juga tidak harus memandang bahwa itu berkaitan dengan sekolahnya gimana, kan tidak. Kan banyak sekali tuh yang sekolahnya Kristen juga banyak orang Islam dan sebaliknya. Karena memang tujuannya kan bukan ke agama sebenarnya. Tapi karena keyakinannya sudah masing-masing di dalam hatinya itu tadi. Nah, itu makanya masalah toleransi di bidang sosial itu memang tidak ada batasannya. Yang penting niatnya hablum minan nas, memperbaiki manusia, karena Allah mempunyai sifat Rahman Rahim, belas kasih kepada setiap hambanya. Kita sebagai hambanya juga kalau bisa mengasihi. Bahkan tidak hanya manusia loh Mbak Bella. Dengan hewan pun kita juga harus sosial kan. Nah, seperti menyembelih itu kan sendiri kan tidak boleh sembarangan. Membunuh juga tidak boleh sembarangan. Membunuh itu juga harus sebaik-baiknya membunuh. Tidak boleh diberi bensin, kemudian dibakar, kemudian disuruh lari kemana-mana. Nah, itu namanya tidak bertoleransi karena hubungannya dengan sosial. Kan gitu. Sosial itu semuanya. Tapi kalau agama tadi saya katakan tidak boleh diganggu gugat karena apa sudah tadi lakum dinukum waliyadin, tidak boleh dicampur adukkan dengan
masalah toleransi. Berarti bertoleransi tadi itu bukan hanya sesama manusia tapi Iya, dengan ke semua makhluk yang makhluk yang lain. lain. Iya. Bahkan dengan daun itu, kalau yang menurut ulama tasawuf itu kan kita menjabut rumput itu aja sebenarnya nggak boleh. Itu bukan hak kita untuk menjabut rumput, kecuali memang rumputnya itu mengganggu seperti di tanaman itu boleh lagi. Tapi ketika rumput itu tidak ada apa-apa, artinya tidak mengganggu kita, ya kita tidak boleh sembarangan menjabut. Nah, itu bukan hak kita karena itu adalah itu kalau ilmu tasawuf belum Mbak. Tapi kalau kita kan nggak memandang itu, yang penting niat kita tidak menyakiti kan gitu. Yang penting kadang nggak terasa akhirnya kita jabut. Itu namanya hubungan dengan sosial tadi. Dengan sesama. Nah, kan di luaran sana itu kan banyak sekali pendapat dari masing-masing ulama, ya kan, mengenai diperbolehkannya atau tidak mengucapkan selamat Natal. Nah, cara kita untuk menyikapi pendapat-pendapat dari para ulama itu seperti apa, Pak? Ya, kita tetap menghargai pendapat ulama-ulama tersebut karena memang itu juga bukan sembarangan pendapat, Mbak. Beliau-beliau itu juga menyampaikan pendapat itu ya sesuai dengan dalil-dalilnya. Seperti ada yang mengharamkan ya tadi karena hubungannya dengan agama tadi. Dengan agama. Ya kan? Karena ada dawuh itu namanya mantasabba biqaumin fahuwa minhum itu. Siapa yang menyerupai dengan mereka maka kita termasuk pada mereka. Nah, kalau kita mengucapkan ke mereka, mengucapkan selamat Natal, mungkin pahamannya beliau itu juga kita akan mengikuti mereka. Gitu. Kan gitu. Itu ada yang pendapat seperti itu. Kemudian ada lagi yang memperbolehkan. Nah, memperbolehkan itu biasanya itu rata-rata ketika di negara itu ada lebih dari agama selain Islam. Rata-rata di Indonesia, di Malaysia, kemudian di mana itu biasanya ya munculnya itu tadi diperbolehkan karena masuknya ke toleransi. Tapi rata-rata yang mengharamkan itu adalah negara yang memang notabene adalah Islam. Seperti Arab Saudi itu jelas mengharamkan karena memang rata-rata mereka di sana adalah umat Islam. Semuanya. Tapi kalau di Indonesia, kalau dia seperti itu ya waduh toleransinya hancur nanti malah berbahaya demi kehidupan bangsa Indonesia. Nanti malah menjadi berantakan, akhirnya tidak menjadi seperti ini Indonesia. Maka mau nggak mau ya untuk masalah ini ya kita silahkanlah mau berpendapat tidak boleh mengucapkan selamat Natal ya silahkan karena memang kita juga mengetahui dalil mereka kan seperti itu. Dan juga kita memperbolehkan itu juga mengikuti ulama yang juga punya dalil gitu ya. Dan begitu masalah dalilnya nanti bisa dilihat sendiri, memang itu banyak sekali. Bahkan ulama-ulama yang notabene-nya bahkan dari Menteri Agama sendiri itu memperbolehkan karena memang Indonesia itu ya tadi multi agama tadi. Beraneka ragam. Agama tadi. Kalau memang agamanya hanya satu ya mungkin tetap haram ya karena mantasabah tadi masuknya di situ. Tapi karena di Indonesia itu ya tadi sebenarnya gara-gara munculnya kata-kata selamat itu kan toleransi Mbak sebenarnya. Bukan ke ranah ke agama sebenarnya, toleransi. Kita mengucapkan itu akan terpaksa loh Mbak sebenarnya. Tapi enggak, kalau kita mengatakan Natal selamat Natal sebenarnya kan terpaksa, dalam hati kita tidak sebenarnya. Ya karena tadi karena toleransi itulah muncul yang namanya Natal. Maka kalau kita lihat dari ulama yang mengatakan diperbolehkan ya tadi sebenarnya ya melihat dari agama yang ada di negara itu. Kebanyakan negara ya rata-rata. Contohnya di Islam sendiri itu kan yang paling besar apa? Agama Islam dan Nasrani, agama Kristen. Maka yang menjadi perbedaan Islam ya agama dua ini karena memang ini kan saling mengincar bagaimana agama di sini adalah paling banyak. Kalau kita akui ya memang sensitif sekali Mbak agama Islam dengan Kristen ini. Bahkan kalau kita merujuk ke data yang ada itu setelah kemerdekaan itu umat Islam kan mungkin hampir 100%, 98%. Tapi kalau kita sekarang itu tinggal berapa Mbak? Perkiraan dibalik, kalau dulunya 98, sekarang menjadi 89. Nah ini kan kalau kita terus-teruskan ya berbahaya. Makanya ya tadi ada yang menentang keras tentang mantasabah kaumin, nanti bahayanya di situ. Makanya ada ulama yang tidak boleh mengatakan itu karena berbahaya nanti. Malah dia keenaan, malah berbangga, akhirnya wah bahaya nanti. Wah itu ya wajar itu karena itu juga termasuk tadi ada dalilnya mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Tapi kalau mengacunya ke
toleransi Mbak Bella, yo monggo ya kan. Silakan. Wong kuwi gitu. kok mau ucapan tok kan, kita juga tetap sholat, ya kan. Kita juga tidak pernah ke gereja, Ya. bahkan pakaian aja kita tidak pernah. Apakah kita Iya, pernah iya, pakai apa namanya Mbak? Pakai pakaian Natal itu apa Iya, Mbak iya. namanya? Seperti Sing topi, topi-topi, pakai apa ya itu? sater apa yang disebut dengan sater Santer kelas kelas atau itu apa apa itu. Saya juga tidak pernah Mbak, makanya saya nggak paham itu ya kan. Nah, itu perlu disadari seperti itu. Jadi kita sebagai umat Islam yang notabene-nya adalah santri, kita juga seorang yang punya ilmunya, kita ambil yang baik mana lah. Baik saja. Tapi jelas untuk kehati-hatian Mbak, kehati-hatian kita yang memang merujuk ke tadi. Jangan sampai kita mengucapkan ke Selamat. mereka tentang selamat Natal. Karena apa? Kalau masalah toleransi kita sudah, ya, karena toleransi tidak hanya lewat Bisa. ucapan, tindakan kita sudah bertoleransi kepada mereka. Kenapa harus dengan lisan segala? Kan sudah cukup sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Ya sebenarnya emang seperti itu, tapi banyak oknum-oknum di luar sana itu yang kalau misalnya kita tidak mengucapkan selamat Natal atau berbagi kepada mereka itu Iya. banyak yang bilang, oh kamu tidak toleransi, Nah, kamu iya, seperti betul. ini, semua seperti ini kan. Banyak yang di Iya, luar betul. sana oknum-oknum yang seperti itu kan Mbak. Iya. Ya maka umat Islam itu adalah tadi agama Islam rahmatan alamin, ya sudah kita ucapkan aja. Apa sih beratnya hanya mengucapkan, yang penting kan tadi niatnya kita memang Iya. murni dari hati yang tulus, hanya toleransi. Karena yang melihat tadi bukti-bukti yang ada dari 3 tingkatan apa tadi, ada bentuk ibadah 3 tadi, ada lewat hati kita kan tidak percaya kan, ya kan tidak Iya, percaya tidak. dengan agama mereka kan Iya. selama ini. Yang kedua tadi sudah saya katakan, lisannya juga kita tidak percaya, apalagi perbuatan mereka kita juga tidak pernah melakukan kan gitu. Berarti betul dari untuk menyikapinya itu dari diri sendiri tetap. Iya, tetap diri sendiri. Kamu itu tujuannya apa sebenarnya mengucapkan itu? Kalau memang kamu meyakini ya jelas nggak boleh. Itu namanya kamu sudah meyakini mereka, berarti kamu sudah keluar dari ajaran kita, karena kita punya ajaran sendiri. Iya, iya. Lakum dinukum waliyadin, apalagi tentang tadi ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah kan gitu. Kemudian ada lagi lam yalid walam yulad, pada mereka itu mengakui bahwa ada yang namanya Trinitas, itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan anak atau apa itu. Kita berarti nggak boleh, karena sudah jelas di surat Al-Kafirun tadi. Itu prinsip kita berakidah, kita beragama Islam ya di situ. Kalau kamu kok tidak percaya dengan surat Al-Kafirun itu, otomatis kamu keluar. Contohnya tadi mengucapkan Natal, kamu dengan sungguh hati mengatakan bahwa ajaran mereka itu adalah benar. Itu. Nah, oke Pak Tahir. Ini untuk kesimpulannya dari yang Bapak jelaskan tadi itu gimana Pak? Ya kesimpulannya ya gini Mbak Bella, berkaitan dengan mengucapkan salam ya tadi dikembalikan ke masing-masing tujuan. Tapi kita umat Islam, hukum asli memang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kita punya prinsip sendiri berkaitan dengan ibadah tadi, ya kan? Ya. Tapi kalau kita memang bertujuan untuk bersosial, hablum minanas tadi, ya memang tidak ada salahnya atau diperbolehkan lah untuk mengucapkan salam. Itu hanya untuk sosial saja, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan manusia. Karena toh mereka juga selama ini menghormati kita, ya kan? Dia juga tidak mengganggu kita ketika kita ibadah, ya kita balaslah dengan seperti itu. Toh itu hanya sebuah ucapan. Yang penting tujuannya tadi hanya toleransi. Tidak semena-mena untuk membenarkan apa yang mereka kerjakan atau lakukan. Itu aja Mbak. Jadi menurut kita ya kembalikan ke diri kita sendirilah. Kita sudah tahu tadi kalau kita mengucapkan itu hukumnya tidak boleh, itu seperti apa, kemudian bolehnya seperti apa, kembalikan kepada diri kita. Kembali kepada diri sendiri. Tapi kalau bisa untuk berhati-hati ya, nah hukum aslinya ya tidak boleh, karena itu jelas seakan-akan kalau kata Natal itu kan ujung-ujungnya pasti ke agama mereka sebenarnya. Tapi sebenarnya ucapan itu ya hanya untuk toleransi tadi. Sosialnya tadi. Demikian Mbak Bella. Baik Pak Tahir, terima kasih atas ilmu-ilmunya yang semoga bermanfaat, pasti bermanfaat ya kan. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang diberikan tadi. Terima kasih juga untuk
waktunya sudah disempatkan untuk hadir di podcast Miftahul Ulum ini. Nah, dari penjelasan yang Bapak berikan tadi, kami itu menjadi lebih mendapat ilmu yang lebih banyak dan juga menambah wawasan kami tentang agama, tentang yang seperti ini yang menjadi perdebatan ini. Ya Mbak Bella, sama-sama Mbak Bella. Nah, Jadi tadi Mbak saya juga minta maaf karena itulah yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari para pemirsa atau mungkin ada hal-hal yang dari kami kurang pas, ya mohon dibenarkan. Itu hanya sebagai pengetahuan saya. Nah, melihat penjelasan Bapak tadi, kami ingin mengajak Bapak berkolaborasi lagi nanti. Begitu. Ya, nanti di bulan-bulan Ramadan. Untuk ya mudah-mudahan dikasih kesehatan Mbak Bella. Tapi ya tadi ilmu saya hanya seperti itu. Kalau memang Mbak menghendaki, ya saya siap. Ya tadi saya sampaikan apa yang sebagai pengetahuan saya, karena saya juga bukan ahli itu Mbak. Saya terbiasa ya lewat forum pendidikan kelas Mbak. Kalau lewat umum seperti ini saya tidak terbiasa. Belum terbiasa. Nanti kalau sudah sering terus kan jadi biasa toh. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat dan menonton tayangan kami ini. Juga terima kasih untuk Pak Tahir karena sudah hadir bersama kami menemani beberapa menit yang lalu sampai sekarang. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terus channel kami agar kami selalu semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton podcast kami, yaitu di Miftahul Ulum TV, belajar, mendengar, berkolaborasi.